Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid pagi ini? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukur. Semoga kita semua sehat, pemirsa semua sehat, semua dirahmati Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. Pemirsa, selain Ustadz Muhammad Nur Hayat juga sudah hadir bersama kita narasumber bernama Mbak Ani. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, Mbak Ani sehat kan alhamdulillah hari ini? Alhamdulillah Mas Farid. Syukur ya. Mbak Ani langsung aja nih cerita ke kita nih. Mbak Ani punya permasalahan keluarga seperti apa sih hingga Mbak Ani mau datang ke Tawakal? Iya. Di sini saya menceritakan untuk rumah tangga saya. Ini memang aib saya ya Pak Ustadz ya. Tapi di sini saya berusaha untuk mencari bantuan solusi ke Mas Farid juga Pak Ustadz. Ya, 10 tahun saya menikah. Saya dan suami belum dikaruniai anak. Dan suami tidak berhubungan dengan saya. Tidak berhubungan dalam arti kata tidak berhubungan suami istri seperti sewajarnya suami istri seperti itu. Betul, betul Mas Farid. Nah, yang jadi pertanyaan lagi adalah waktu mengenal suami, apakah ada cinta di situ? Mungkin nggak karena dia nggak cinta atau apa? Cinta. Dia menunggu saya dari SMP sampai saya kerja, sampai saya bekerja, saya siap nikah, dia menunggu saya. Ya, lalu kenapa selama 10 tahun mohon maaf sampai tidak disentuh sama sekali? Ya, mungkin ada permasalahan dari mertua, di mana suami mungkin terhasut oleh ibunya sendiri. Mbak Ani bisa bilang mungkin memang ada apa yang bisa Mbak Ani tahu gitu, faktanya apa gitu, buktinya apa? Dulu saat pernikahan ada acara unduh mantu ya. Ya, di sana memang sebenarnya orang tua dengan mertua gitu ya. Memang tidak pernah bertemu. Tapi pas acara unduh mantu itu ada kesalahan by phone. Ibu saya dulu kan acara pernikahan menumpang di rumah majikan ibu saya ke tempat kerja ya. Jadi mau nggak mau ibu saya bilang kalau mau pilih tempat tinggal di rumah suami, cepat-cepat dibawa barang-barang saya, perabotan saya waktu saya nikah, ya harus pilih cepat. Jadi kalau misalnya memang mau tinggal di rumah, nanti dikasih waktu di rumah majikan. Kalau misalnya saya dan suami pilih di rumah suami, harus cepat. Hanya salah itu aja. Tapi langsung dari saat itu mertua sudah tidak suka dengan ibu saya sendiri. Itu saya menyaksikan sendiri. Saya kira itu hanya salah sedikit yang bisa dimaafkan dan bisa baik-baik aja ya. Tapi berlangsung sampai 10 tahun tidak ada hubungan baik sama sekali. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ini 13 tahun saya menikah. Sebelum jauh sampai situ, saya tanya dulu. Selama 10 tahun itu, suami istri bisa dikatanya ada kebutuhan biologis sudah pasti Pak Ustadz ya. Cuma Mbak Ani sempat nanya nggak sih ke suami kenapa nggak menyentuh Mbak Ani sama sekali? Iya, saya nggak nanya juga ya karena malu ya, sensitif sekali untuk seorang perempuan ya. Tapi di sini memang suami nggak mau deket sampingan. Kalau mau tidur itu didekatin itu nggak bisa. Mereka selalu pergi menghindar. Saya hanya malu sendiri, coba diam sendiri. Tapi ini berlangsung selama 10 tahun, 11 tahun sampai saya punya anak. Mas, kamu kenapa sih Mas? Gak mau pernah tidur dekat aku lagi Mas. Mas, kamu kenapa sih Mas? Gak pernah mau tidur dekat aku Mas. Mas, kok kamu gak pernah mau dekat sama aku Mas? Hah? Berisik banget sih kamu? Bisa diem gak sih? Salah aku apa Mas sama kamu? Kenapa kamu kayak gini sama aku Mas? Kamu nih selalu ganggu tidur aku. Udah kamu tidur di sini sendiri. Mau tidur luar. Kamu kenapa sih jadi kasar kayak gini? Mas! Nah, Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan adalah dalam Islam sendiri Pak Ustadz, istri punya hak nggak sih Pak Ustadz untuk menuntut kebutuhan biologisnya? Iya. Mas Farid dan pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah, ceritanya Mbak Ani ini adalah pelajaran penting untuk kita bahwa hubungan
berkeluarga itu harus didasari oleh komunikasi yang baik. Ya. Kalau Mbak Ani sudah berkeluarga, otomatis Mbak Ani memiliki hak dan kewajiban. Haknya Mbak Ani adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin. Sehingga nafkah itu boleh untuk diminta, namanya itu hak. Ya. Kalau hak tidak dipenuhi, Mbak Ani boleh menuntut kepada suami. Kewajiban Mbak Ani adalah menjaga suami sebaik-baiknya. Dari sisi cinta, dari sisi fisik, kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh seorang istri kepada suami. Jadi timbal balik antara suami istri ini harus terkomunikasikan dengan baik. Maka pertanyaan Mas Farid tadi, apakah boleh seorang istri menuntut haknya kepada suami? Sangat boleh. Dan diharuskan ketika suami tidak memberikan haknya secara baik dan wajar. Dan salah satu hak paling dasar dari seorang suami kepada istri adalah memberi nafkah lahir dan batin. Ini sudah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah. Memberi nafkah lahir dan batin ini kewajiban suami. Yang kalau tidak dipenuhi oleh suami, istri boleh menuntut bahkan meminta cerai. Bahkan meminta cerai. Nah, apa yang tadi diceritakan oleh Mbak Ani, selama 10 tahun tidak disentuh dan Mbak Ani diam, ini adalah kesalahan komunikasi. Meskipun secara logika tidak masuk akal. Bagaimana seorang suami yang sudah menunggu lama dari SMP, SMA, lalu menikah, kan di situ ada gelora cinta yang ditahan. Kok tiba-tiba ketika sudah mendapatkan, disentuh saja tidak, didekati saja menjauh. Ini kan ada problem besar. Nah, kita jadi mengerti dan paham ketika diceritakan ini asal muasalnya karena hasutan orang tuanya, alias mertuanya Mbak Ani. Itu juga mungkin bagian dari sesuatu yang harus dikomunikasikan. Nah, oleh karena itu Mas Farid, saya kira kita perlu kasih kekuatan kepada Mbak Ani untuk bicara, ngobrol, komunikasi dengan suami. Apa sih sesungguhnya yang terjadi kok kamu tidak mau menyentuh? Kalau ternyata ini karena hasutan ibu, kamu ini kan sekarang kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga ini bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin di atas para perempuan-perempuan. Kalau dikaitkan dengan suami istri, maka seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ya. Kenapa lelaki dipilih menjadi pemimpin? Karena lelaki memiliki kelebihan. Allah ciptakan kelebihan-kelebihan untuk para lelaki dibanding perempuan. Wa bima anfaqu, dan dia menjadi pemimpin karena dia bertugas dan bertanggung jawab memberi nafkah. Nah, kalau seorang suami sudah menikah tapi tidak memberi nafkah, tanggung jawab suami berarti sudah tidak ditunaikan. Maka ketika tanggung jawab tidak ditunaikan, seorang istri boleh untuk menuntut. Sampai tuntutan terburuknya adalah meminta cerai. Mbak Ani, kalau soal nafkah dalam bentuk materi, ngasih nggak suami? Sangat sedikit ya, dihitungnya saya tidak tahu hasil kerjanya berapa, tidak tahu income pendapatannya berapa, slip gaji saya tidak tahu. Jadi kalau dikasih banyak atau dikit, terima aja gitu, pokoknya suruh terima aja sangat gitu. sedikit sekali, sampai saya untuk makan sendiri beliau itu butuh 5.000 rupiah aja, saya ambil dengan curi-curi. Jadi kalau misalnya Mas Farid ditanyakan, itu kan dulu saya sama-sama bekerja ya, ya mungkin saya ada pendapatan juga, tapi di sini Pak Ustadz ya, suami itu terkadang ngasih hanya 15.000 atau 10.000 sehari selama bertahun-tahun. Sampai sekarang ini lebih parah lagi, semakin saya nggak bekerja, dia lebih hanya 10.000, 20.000 saja. Itu sangat kurang. Jadi semua orang di luar itu nggak tahu terjadi apa di dalam rumah tangga itu. Tapi di situ pun saya pernah minta uang hanya untuk benar-benar ada silaturahmi keluarga. Saya butuh 50.000 aja. Suami sampai cekek-cekek saya. Dan itu berkali-kali dilakukan suami saya. Benar, dari uang 20.000 aja sampai 50.000 itu benar-benar sulit sekali buat saya terima. Jadi semuanya hanya dirasain di dalam rumah tangga aja, keluar rumah nggak tahu. Alasannya apa dia sampai nggak ngasih uang untuk bersilaturahmi dengan keluarga? Alasannya apa? Ya. Udah sempet nanya sama dia, kenapa kok cuma segini, saya butuh uang lebih misalnya?
Sebenarnya nggak sempat nanya juga, mungkin karena emang komunikasi susah, saya bicara juga susah. Dia sama sekali nggak peduli, jangankan selama 10 tahun itu bisa berhubungan badan ya, senyum aja nggak pernah. Demi Allah, Rasulullah nggak pernah senyum. Saya mau tanya juga bingung, saya mau keluar rumah juga bingung. Saya minta uang atau saya curi untuk demi masaknya aja. Kalau ketahuan 5.000 rupiah aja untuk beli sayuran, pasti marahnya habis saya. Mungkin tetangga yang lebih dengar-dengar, tapi saya keluar saya bisa senyum seperti tidak ada apa-apa. Ada nggak kaitannya perlakuan suami sama mungkin nih perlakuan Mbak ke keluarga Mbak gitu, ada kaitannya nggak perubahan sikap dari dia? Ya mungkin setelah waktu ibu saya meninggal ya, itu baru saya tahu dengan 10 tahun tidak pernah senyum sama sekali. Dia senyum, tunjukin senyum indahnya waktu setelah selesai pemakaman mama saya. Itu dia bilang, saya lega, kata suami, saya lega ibu Yahir meninggal. Saya nggak pernah ikhlas mama ke rumah dia. Saya nggak pernah ikhlas mama memberikan uang mama sendiri ke ibunya sendiri. Suami bilang, suami nggak pernah ikhlas memberikan uang yang mungkin uang suami diberikan ke ibu saya sendiri. Itu saya kaget, saya nggak pernah tahu kalau suami saya seperti itu. Selama ini hanya diam. Saya tidak pernah tahu kalau dia nggak pernah ikhlas. Dan terjadi selama 10 tahun mama saya meninggal. Itu saya baru tahu jawabannya dengan sedih senyum setelah pemakaman mama saya pulang pemakamannya. Saya baru tahu sama sekali. Demi Allah Rasulullah. Jadi saya ada rasa bersalah Pak Ustadz. Apakah uang itu yang pernah saya berikan dari uang sendiri pun atau dari suami ya kan, dari sisa uang makan. Apa berkah buat mama saya selama hidupnya? Berkah nggak untuk kakak saya selama hidupnya? Selama itu saya belum pernah tahu kalau dia tidak suka. Gimana ya Pak Ustadz? Jadi suaminya nggak ikhlas uang yang diberikan ke istrinya, dikasih ke keluarganya. Nah itu juga yang jadi mungkin jadi pemicu untuk suaminya nggak mau menyentuh karena nggak ada komunikasi yang baik gitu Pak Ustadz. Mungkin akumulasi kemarahan. Iya. Ya, jadi akhirnya suaminya bersikap begitu dingin. Iya, tapi kalau secara adab, secara etika ini nggak baik kalau menurut saya. Sangat tidak baik. Tidak hanya dalam konteks etika hubungan personal antara manusia sebagai makhluk sosial. Tetapi juga ini sangat tidak baik dalam pandangan agama. Saya ingin menjawab pertama dari apakah uang yang diberikan kepada orang tua yang tidak diridhoi oleh suami itu tidak berkah. Saya bisa pastikan uang itu tetap berkah selama Mbak Ani tidak mencuri dari suami. Kalau Mbak Ani itu memberikan uang dari hasil nafkah yang diberikan oleh suami lalu dicicil, ditabung, kemudian disimpan. Sisanya dari untuk melayani suami, memenuhi kebutuhan keluarga, diberikan kepada ibu sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah kebaikan. Bahwa suaminya kemudian tidak ikhlas, itu karena rasa pelit yang ada dalam hati suami. Rasa dengki yang ada dalam hati suami. Karena ketika seorang suami sudah memberikan nafkah, hak dari nafkah itu sudah sepenuhnya ada di tangan istri. Mau dibuat beli bedak, mau dibuat beli susu, mau disimpan, terserah istri. Yang penting sesuai dengan akad bahwa hasil dari kerja keras saya bekerja ini saya berikan kepada kamu istriku, tolong untuk masak sekian misalnya. Kebutuhan masaknya dipenuhi. Nah sisanya misalnya karena sayur di tempat A 10.000, di tempat B 5.000 kan ada saving 5.000. Itu terserah istri. Memang alangkah baiknya kalau misalnya hubungan ini berjalan normal, terjadi komunikasi. Ya, ini ada kelebihan, saya ingin kasih ibu. Loh, dari mana? Ini ayah kan kasih 1 juta sebulan. Saya masak sesuai kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh keluarga kita untuk anak-anak, untuk ayah. Alhamdulillah saya bisa saving 200. Ini tak kasih untuk mama saya ya. Suami yang baik pasti, oh jangan 200, kasihan mama. Saya tambahin dia 300, kasih 500. Harusnya begitu. Bukan justru malah membenci, apalagi dendam gara-gara ada uang yang diberikan dari nafkah yang menjadi kewajibannya, lalu ketahuan dan dia marah sampai merasa puas ketika orang tuanya meninggal. Ini kesalahan terbesar kedua, merasa bahagia ketika orang tuanya alias mertuanya meninggal. Karena seorang mertua ketika sudah menjadi akad suami istri, hukumnya sama dengan menjadi orang tua, Mas Fadil. Dan yang ketiga, apa yang diberikan oleh
Mbak Ani kepada ibunya, kalau itu dari harta dirinya sendiri, sama sekali suami tidak boleh mengotak-atik. Misal nih, Mbak Ani bekerja, gajinya 10 juta, maka tidak berhak sedikit pun suami untuk mengambil harta istrinya. Kecuali istrinya ikhlas, oke saya kasihan suami saya kok nganggur ini, saya kasih deh 2 juta. Itu haknya suami. Berarti mohon maaf, suami nggak punya hak gitu dengan Nggak pendapat punya istri. hak sama sekali ketika istrinya bekerja. Karena tugas suami, sebagaimana yang saya sampaikan dalam Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah 233, bahwa laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, mimpin. Yang kalau sudah terikat hubungan suami istri, maka suami bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan istri. Karena ketika suami sudah menikah dengan istri, tidak hanya nafkah lahir dan batin, Mas Farid, tapi sholatnya istri harus di-cover. Kalau istri tidak sholat, dia harus diingatkan. Tapi kalau dibiarkan, dosanya istri yang nggak sholat akan ditanggung oleh suami. Dan seterusnya, termasuk istri yang tidak pakai jilbab, yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga farjinya, ya, tidak menjaga kehormatannya. Kalau dibiarkan oleh suami, maka dosa yang dilakukan oleh istri akan ikut ditanggung oleh suaminya. Itu Mas Farid. Ya. Mbak Ani, tadi saya juga dengar katanya suami juga KDRT ya, yang tadi mencekik segala macam, cuma karena itu ya. Selalu. Itu sering dia lakukan seperti itu. Sering banget. Setiap saya menanyakan mau dibawa kemana hubungan ini, mau sampai kapan seperti ini. Mungkin orang lain nggak boleh, nggak tahu ya. Tapi saya tersiksa. Saya mau butuh jawaban. Yang saya dapat nggak ada jawaban apapun, hanya tamparan, Penyiksaan, ya. langsung dipukul, kena tembok, ya kan, pukulannya sampai kena mata saya itu sering banget. Sampai-sampai saya memutuskan untuk saya pergi dari rumah itu, apapun, walaupun dia nggak izinin saya tetap pergi karena saya sudah nyerah, saya nggak kuat lagi. Ada 20 kali, 30 kali saya pergi, minggat, kabur, balik lagi. Itu selalu terjadi kayak gitu, tidak berubah juga. Mas, aku bikin kopi buat kamu, Mas. Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Aku ini lagi sibuk ya. Jangan ganggu. Aku cuma mau ngomong serius sebentar aja, Mas, sama kamu, Mas. Tolong, Mas. Kamu mau ngomong apa? Mas, aku ini istri kamu, Mas. Tapi kamu nggak mau dekat sama aku sedikit pun, Mas. Aku cuma butuh nafkah lahir dan batin dari kamu, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu sekarang berubah kayak gini sama aku. Kamu kayaknya udah gak peduli lagi sedikit pun sama aku, Mas. Berisik kamu tau gak? Setiap hari aku di rumah kamu selalu berisik. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Kamu tuh anak pembunuh kita ini apa sih, Mas? Kenapa sih kamu tuh gak pernah ngerti sedikit aja sama aku, Mas? Kalau kayak gini, Mas, aku tuh lebih baik pulang ke ibu aku, Mas. Aku udah gak tahan lagi nih sama kamu kayak gini, Mas. Kamu jadi mau ngancam pergi dari sini? Aku kan ngancam. Pergi kamu! Aku capek, Mas. Aku capek harus kayak gini terus sama kamu, Mas. Capek. Aku udah capek. Pergi kamu dari sini! Kamu selalu kasar terus sama aku, Mas. Kamu selalu kasar, kenapa sih, Mas? Kamu selalu kayak gini terus sama aku, Mas. Kenapa Mbak Ani tidak meminta cerai misalnya untuk menjaga keselamatan diri Mbak Ani dan keluarga dan anak-anak? Iya. Kan Mbak Ani berhak misalnya ketika nafkah lahir dan batin tidak dipenuhi, malah disiksa dengan KDRT. Mbak Ani kan bisa untuk sudah selesai saja sampai sini. Buat apa hubungan ini kalau hanya untuk saling menyakiti? Bukankah tujuan menikah itu adalah untuk saling mencintai dan menyayangi? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi tujuan menikah itu untuk menjadikan hati kita tentram, tenang dan bahagia. Dan mawaddah warahmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kalau tujuan menikah itu tidak terpenuhi, Islam membolehkan untuk firaq, untuk pisah, untuk divorce. Meskipun itu dalam Islam memang perkara yang dibenci. Tapi kalau konteksnya seperti Mbak Ani, disiksa, dizolimi, tidak dinafkahi, itu menurut saya justru lebih baik
untuk Mbak Ani firaq dalam arti mencari kehidupan yang lebih baik. Karena Islam sangat menjaga 5 hal dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu dari 5 hal itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Oleh siapapun, diri kita harus menjaga jiwa kita. Jiwa itu, nafs itu maknanya ya lahir batin. Jangan sampai kita hidup, kita tersiksa, terlukai, apalagi hatinya tersakiti. Nah, kalau ada sesuatu yang menjadikan kita terluka, lahir dan batin kita harus menghindar dari itu. Nah, bagian dari daf'ud doror, ya, menghilangkan kebahayaan itu, saya kira akan jauh lebih baik. Mbak Ani masih muda, Mbak Ani masih cantik misalnya, masih bisa untuk berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, semoga diberikan jodoh terbaik yang penuh cinta dan kasih sayang. Atau jangan-jangan Mas Farid ini adalah ujian untuk Mbak Ani, diakumulasi, suatu saat akan disiapkan jodoh yang penuh cinta dan kasih sayang. Iya. Nah Mbak Ani, tapi tadi cerita katanya di tahun ke-11 Mbak Ani punya anak. Iya, betul. Nah ini jadi pertanyaan dari saya adalah Mbak Ani nggak disentuh sama sekali, gimana caranya bisa punya anak? Iya, Mas Farid, saya punya keturunan setelah ibu saya meninggal ya. Iya, saya berharap mungkin udah benar-benar lebih baik. Jadi saya coba cari-cari solusi untuk tanya-tanya atau konsultasi ke dokter ataupun ke tempat siapapun. Dengan rumah saya keadaannya kayak gini, keadaan rumah tangganya seperti ini, bagaimana supaya saya punya keturunan? Jadi di sana saya berhubungan ketemu dengan orang yang seperti paranormal. Jadi beliau itu kasih tahu saya untuk saya yang memulainya, dan tetap servis ada ya, dari seperti memberikan makanan lain-lainnya tetap ada. Itu yang bikin semua hubungan rumah tangga ini berlangsung lama. Mohon maaf, saya potong lagi. Itu tadi yang kenapa memutuskan ke paranormal? Memang mau mencari apa Mbak Ani? Iya, minta bantuan mungkin seperti ada yang pemberian air untuk adem suami atau merubah jiwa suami. Gitu. Dan itu akhirnya berhasil? Iya, dengan selama 2 tahun saya coba. 2017 kemarin anak saya lahir ya. Jadi itu saya dengan hamil, saya tetap suami cuek, tetap suami saya deketin pergi. Tapi dengan air yang diberikan dari paranormal itu saya ikutin selama 2 tahun lebih. Saya ikutin apa nasihatnya, konsultasinya, jawabannya. Jadi air itu saya berikan ke suami, sehingga suami lupa. Akhirnya terjadi dia mau berhubungan badan dengan tanpa sadar. Sampai saya punya keturunan sampai lahir pun dia nggak mau mengakuinya, Mas. Sampai Pak Ustadz dia tidak mau mengakuinya, nggak mau ngantar saya ke bidan untuk periksa kandungan. Sampai saya mau lahirkan, saya bawa motor sendiri untuk periksa karena ketuban saya udah tumpah. Suami nggak mau mengantarkan juga. Ketuban itu dari pagi, tapi saya jam 9, tolong antar saya. Saya nekat bawa motor ke bidan karena memang saya harus melahirkan. Dengan sebelumnya juga saya tahu sikap suami, saya menyiapkan peralatan bayi, dari menyisihkan uang, memberikan alat sendiri, periksa sendiri, konsultasi ke dokter sendiri. Mereka mungkin anggap suami ada di depan, suaminya ada mengikuti. Tapi enggak, saya pergi sendiri sampai mau melahirkan, saya pergi sendiri bawa motor sendiri. Sampai saya berbaring, hanya seorang perawat pria yang bantu saya kemas barang-barang saya untuk bawa di dekat saya. Saya semuanya melakukan sendiri. Suami tidak mau mengakui anaknya. Aduh, perutku sakit. Mas angkat Mas, ya Mas. Halo. Ya, halo. Mas, kamu di mana, Mas? Halo. Ya, halo. Kamu di mana? Mas. Aduh, aku kayaknya mau ngelahirin, Mas. Aku udah gak kuat, Mas. Mas, tolong aku, Mas. Ya Allah. Mas, ketuban aku apa? Kamu di mana, Mas? Tolong aku ke bidan, Mas. Aku udah kuat, Mas. Oh, Mas. Mas. Aduh, ya Allah. Aduh. Setelah aku mau ngasih aku kuat, Mas. Aduh.
Astagfirullahaladzim. Mbak, aduh ini mah tubannya pecah, Mbak. Ya Allah. Aku mau melahirkan. Ya Bu. udah, aku bawa ke rumah sakit ya. Ayo, Bu, aku bisa sendiri, Bu. Saya bisa sendiri, Bu, suami saya. Bu, ini bahaya, Bu, kalau ibu didiemin begini aja, kesian si bayinya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kesian bayinya, Bu, kalau nggak ditolong cepat. Mbak, ini hujan, Mbak. Aduh, Mbak licin, Mbak. Saya bisa sendiri. Kita anterin, Mbak, kita Udah anterin. nggak apa-apa, biar suami saya tahu gimana pengorbanan saya sama ini. Jangan, Mbak, ini licin. Hujan. Apa-apa, Mbak, udah. Saya bisa sendiri kok. Ya Allah, bisa sendiri. Mbak. Kasihan. Apa-apa, saya bisa sendiri kok. Ini Pak Ustadz, apa yang diambil Mbak Ani ini dengan cara konsultasi dengan paranormal nih Pak Ustadz. Mungkin dia sudah putus asa gimana cara mempertahankan rumah tangganya, siapa tahu dengan kehadiran anak. Justru lebih baik malah tidak gitu nih Pak Ustadz. Malah dianggap itu bukan anaknya dia. Ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi memang ada satu adikum, perkara yang baik akan menghasilkan kebaikan. Perkara yang tidak baik akan melahirkan ketidakbaikan pula. Itu adikum umum. Nah, kaitan dengan Mbak Ani yang meminta bantuan paranormal, ini harus dilihat dulu konteksnya minta bantuan paranormal ini sebagai apa. Kalau meyakini bahwa paranormal itu bisa membantu, ini sudah melakukan perilaku yang mendekati pada syirik kepada Allah. Tapi kalau itu dilakukan sebagai upaya tawassul atau mencari wasilah, mencari perantara, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak mampu dengan ilmu kita sendiri, maka kita minta orang yang kita anggap ngerti. Nah, masalahnya sekarang yang diminta itu orang yang dekat dengan Allah atau tidak. Kan dulu kan kalau orang-orang di kampung kalau minta tolong kepada ustadz, pada kiai, insya Allah itu jauh akan lebih aman. Karena ustadz dan kiai pasti akan memberikan nasihat bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Kamu minumkan ini karena ini insya Allah menjadi wasilah, semoga Allah kabulkan. Itu akan jauh lebih baik daripada datang ke dukun, ya, kita tidak tahu sholat atau tidak, perilakunya seperti apa. Pokoknya kamu minumkan ini, yang penting kalau kamu minum, jadi dia pasti nurut sama kamu. Akhirnya menjadi linglung. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kasusnya Mbak Ani ini juga untuk pemirsa di seluruh tanah air adalah ketika kita menghadapi masalah apapun, pastikan bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang qadirun ala kulli syai', yang kuasa atas segala sesuatu. Jangankan perkara hubungan keluarga suami istri, untuk membolak-balikkan alam raya ini Allah kuasa. Maka pastikan ketika kita menghadapi masalah, kita arju ilallah, kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Rasulullah memberikan trik. Kalau menghadapi masalah, beliau langsung ambil wudhu lalu sholat. Setelah itu berdoa kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa doa kita terkabul. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita akan dikabul oleh Allah. Karena dalam salah satu hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Ana 'indza dhanni 'abdi bi lima dzakarani." Saya itu, kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, kalau hambaku menyangka aku itu bisa menyelesaikan masalah, pasti aku akan selesaikan. Tapi kalau hambaku menyangka, apa benar ya, apa iya ya, maka yang terjadi adalah kebimbangan dan keraguan. Tidak akan diberikan karena kita sudah meragukan kekuasaan Allah. Maka langkah pertama mulai detik ini, Mbak Ani harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelesaikan. Dekatkan diri Mbak Ani kepada Allah, banyak-banyak baca istighfar. Lebih-lebih sekarang masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, perbanyak baca sholawat, sholawat apapun. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Boleh, dengan lagunya juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Boleh. Dan saya yakin doa dari paranormal itu tidak akan lebih hebat dari doa sholawat yang Mbak Ani baca ketika menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan apapun untuk istri, untuk anak, untuk suami. Termasuk saya dengar anaknya Mbak Ani lagi sakit kan? Iya. Mintalah kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah dengan dibacakan sholawat, terutama di bulan Rabiul Awal. Insya Allah. Jadi kalau paranormal tadi menghasilkan suami yang linglung, Mas Farid, karena memang ada faktor-faktor lain yang digunakan oleh paranormal. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah dengan barokahnya sholawat, dengan barokahnya istighfar, insya Allah Allah yang akan membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu doa kita yang selalu dibaca setelah salat. Wahai engkau zat yang membolak-balikkan hati, balikkan hati suamiku. Itu doa yang dibaca setelah sholat. Ya Allah, engkau yang bolak-balikkan hati, balikkan hati suamiku agar dia mencintaiku, menyayangiku dengan sepenuh hati. Insya Allah dengan begitu Mbak Ani akan mendapatkan kebahagiaan baru. Tapi kalau masih belum berubah, mungkin dia bukan jodoh terbaik untuk Mbak Ani. Mbak Ani, pertanyaan terakhir dari saya, ibadahnya suami gimana sekarang? Seperti jarang ya, kalau maghrib mungkin kalau lagi mau ikut ke masjid, tapi jarang. Tapi terkadang juga nggak sama sekali. Terlihat dari maghribnya aja. Oke. Berarti mungkin PR selanjutnya adalah Mbak Ani memberikan masukan kepada suami atau memberikan tauladan lah setidaknya biar suami tersentuh nih soal ibadahnya. Siapa tahu dengan ibadahnya berkurang, makanya dia hatinya keras nih Pak Ustadz ya. Baik. Dan ini Mas Farid saya tambahin sedikit. Boleh. Perbanyaklah baca Al-Quran. Mbak Ani bisa baca Quran kan? Pokoknya ketika dimarahi sama suami, baca Quran. Baik dalam hati maupun diungkapkan dengan diri. Baca ayat kursi saja. Insya Allah dengan barokahnya ayat kursi, setiap godaan setan yang penuh kebencian, penuh kemarahan akan pudar. Karena ketika ayat kursi dibaca, malaikat akan turun menyertai bacaan ayat kursi. Nah, bismillah, insya Allah semua semoga dimudahkan, Mbak Ani. Iya, amin. Pak Ustadz, terima kasih atas semua masukannya. Sama Mas Farid. Mbak Ani juga terima kasih. Ini dengan waktu yang pendek, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Mbak Ani bisa segera amalkan. Insya Allah semuanya menjadi lebih baik Amin, lagi, ya Rabb, amin. karena Allah menjanjikan itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.